Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala nikmatillah la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa idz ta'anzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak, Ibu, kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah, di mana saja berada, khususnya anak-anakku, para siswa min satu kota Madiun yang sangat saya banggakan. Puji dan syukur tiada henti kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan telah kita lalui bersama-sama. Benar-benar tidak terasa sampai saat ini kita sudah berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang agung, yaitu Ramadan tahun 1445 Hijriah. Bapak, Ibu, pemirsa rahimakumullah, serta para anak-anakku yang sangat saya banggakan. Sekali lagi, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan dipertemukan kembali dengan bulan yang agung, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, dan penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pembukaan sudah saya sebutkan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, insya Allah akan diberikan tambahan nikmat, ditambah dan ditambah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat-nikmat ke depannya. Nikmat apa saja yang kita inginkan dan kita hajatkan, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita sudah berada di tengah-tengah bulan Ramadan yang seperti ini. Apakah kita melaksanakan sama saja dengan hari-hari yang kemarin? Sama saja dengan Ramadan yang kemarin? Dengan melaksanakan puasa yang rutinitas seperti itu juga? Alangkah kurang bijak bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah, khususnya anak-anakku yang sangat saya sayangi dan sangat saya banggakan. Marilah
kita isi bulan Ramadan tahun ini dengan mengadakan amalan-amalan yang lebih meningkat lagi dari tahun-tahun kemarin. Karena banyak saudara-saudara kita, banyak di antara teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, belum sampai di bulan Ramadan kemarin sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang karena sakit, ada yang karena kecelakaan, atau apapun itu. Dan kita masih terpilih, masih dipilih, masih dikehendaki Allah untuk bertemu dengan bulan yang sangat mulia ini. Hadirin, Bapak, Ibu, serta anak-anakku rahimakumullah. Yang harus kita lakukan adalah di antara amalan-amalan yang akan kita tingkatkan adalah meningkatkan sholat. Sholat adalah ibadah yang utama yang harus kita lakukan. Apalagi kita sudah berada di tengah-tengah bulan Ramadan, kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin meningkatkan sholat. Artinya kita teliti sholat kita. Sholat subuh kita, sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Apakah sudah tepat, apakah sudah pas kita lakukan? Mengenai mulai dari wudunya, apakah sudah betul, apakah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Tidak usah melihat si itu, si ini, tidak usah melihat diri kita. Sudah paskah, sudah tepatkah kita melaksanakan yang seperti itu? Sholat subuh yang biasanya di hari-hari biasa, tidak di dalam bulan Ramadan, selalu kesiangan, selalu terlambat. Mari kita lihat kepada diri kita masing-masing. Nah, tidak hanya seperti itu saja, kita lihat sholat, kemudian kita tingkatkan, kita tambah sholat-sholat kita. Jangan hanya sholat 5 waktu saja, kita tambah. Ada sholat rawatib qobliyah dan sholat rawatib ba'diyah. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dan berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah meringankan langkah-langkah kita, sehingga dapat kita melaksanakannya dengan merasa mudah. Fa insyaallah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang melaksanakan rutin sholat sunnah 12 rakaat akan dibangunkan sebuah mahligai, sebuah rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara keutamaan, kelebihan yang melaksanakan 12 rakaat sholat sunnah. Kemudian yang kedua, hadirin para pemirsa rahimakumullah, yaitu banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Terutama di dalam bulan Ramadan seperti ini, di masjid-masjid, di musola-musola, bahkan di kantor-kantor, tidak jarang pula di rumah-rumah, banyak dikumandangkan ayat-ayat Allah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman kita, pandangan hidup kita, dasar hidup kita. Apabila kita membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan saja ketika kita membaca Al-Quran, para malaikat melindungi kita, para malaikat itu duduk bersama kita. Apalagi saat ini kita berada di dalam bulan Ramadan. Kita baca Al-Quran. Syukur-syukur kita target 1 bulan 1 khotaman. Kita hitung sendiri bagaimana caranya, kita bagi sendiri misalkan. Dalam 1 bulan kita bagi menjadi 3, menjadi 3. Dan kita bagi sendiri, kita baca ketika kita setelah selesai melaksanakan sholat wajib.
seberapa banyak kita dan kita ukur diri kita. Kemudian tidak hanya membaca, berinteraksi artinya bisa juga mempelajari. Mempelajari bacaannya yang belum lancar, mempelajari terjemahnya, mempelajari kandungan-kandungan maknanya, diajarkan kajian-kajian atau kelompok-kelompok membahas tentang ayat-ayat Al-Quran. Itu diantaranya yang kedua yang harus kita laksanakan, yaitu berinteraksi dengan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa serta anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak di antara amalan-amalan yang patut kita laksanakan, harus kita laksanakan, kita berusaha melaksanakan. Di antaranya adalah beriktikaf. Marilah kita luangkan waktu di tengah-tengah kesibukan kita. Kita luangkan waktu, kita rutinkan apabila kita bisa iktikaf, bermuhasabah kepada Allah. Menghitung-hitung ibadah kita kepada Allah, dosa-dosa kita kepada Allah, kita hitung. Kemudian kita mohon ampun kepada Allah di bulan yang suci ini. Hadirin rahimakumullah, masih banyak amalan-amalan yang perlu kita lakukan di bulan-bulan yang mulia seperti ini. Untuk pertemuan kali ini hanya sampai di sini apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami berdoa mudah-mudahan di Ramadan tahun ini benar-benar kita diberikan keringanan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam melaksanakan semua rangkaian-rangkaian ibadah puasa. Dan tidak hanya melaksanakan rutinitas biasa atau hanya berpuasa biasa, tetapi lebih meningkat lagi. Ibadah-ibadah kita lebih meningkat, keimanan kita lebih meningkat, amalan-amalan kita lebih meningkat. Sehingga kita keluar dari bulan Ramadan di tahun ini benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkat segala-segalanya, dan kita mendapatkan barokah atau tambahan-tambahan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak seandainya kita kapanpun dimanapun sudah tiba ajal kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa, Bapak Ibu rahimakumullah serta anak-anakku yang saya banggakan, mohon maaf apabila ada kurang dan lebih. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya saya tutup pertemuan ini, mudah-mudahan benar-benar mendapatkan barokah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.